Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama jamaah Masjid Baitul A'la yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa baik di Zoom maupun yang ikut bersama kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ahkamul udhiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan korban ya. Karena menyembelih korban adalah ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an disebut dalam beberapa ayat tentang ibadah ini ya. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang berlaku pada seluruh umat-umat, bukan cuma umat Islam aja ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat ya, kami jadikan mansak. Mansak itu penyembelihan ya. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk menyebut nama Allah atas rizki yang Allah beri kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Jadi ternyata menyembelih untuk Allah ini bukan ibadah khusus umat Islam, bahkan seluruh umat-umat disyariatkan untuk beribadah dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang anak-anak Nabi Adam alaihi salam, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ya, ceritakan tentang dua anak Adam ketika mereka berdua memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kemudian juga tentang syariat, asal muasal syariat ini menjadi selalu kita ingat adalah tentang syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang akhirnya kita abadikan dalam hari raya Idul Adha ya. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kata Allah, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang baik, yang agung ya. Jadi ini sudah merupakan syariat-syariat setiap umat ya, bahkan dikenal juga dalam syariat Yahudi maupun Nasara dan yang lainnya. Bahkan menyembelih hewan ini bukan cuma dilakukan oleh umat-umat yang menyembah Allah saja, bahkan merupakan syiar bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan-syaitan, untuk arwah-arwah mereka. Jadi ini adalah suatu ibadah, adalah perkara yang hampir diakui oleh semua manusia. Hanya saja ada yang diserahkan kepada Allah dan ada yang diserahkan kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah ini, ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, ini merupakan syiar dari tauhid, merupakan syiar dari tauhid. Makanya setelah Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, dari setiap umat kami jadikan sembelihan, yaitu syariat penyembelihan, agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Setelah itu Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, jadi ini syiar tauhid. Kalau orang menyembelih karena Allah, berarti dia sedang mengagungkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan beribadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar." Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Setelah itu Allah mengatakan, fasolli, maka kalau begitu, solatlah engkau wahai Rasulullah, wanhar, dan sembelihlah. Artinya kata para ulama, sebagai bukti syukur engkau wahai Muhammad telah diberikan Al-Kautsar oleh Allah. Bukti syukurnya apa? Di antaranya dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu solat dan menyembelih. Ya, saking agungnya menyembelih ini, Allah gandengkan dengan salat. Jadi di sini menunjukkan
agungnya menyembelih karena Allah dari dua sisi. Pertama, itu adalah digandingkan dengan salat. Yang kedua, itu adalah bukti seorang bersyukur kepada Allah. Ya, makanya kalau di antara bukti, mana bukti Anda bersyukur kepada Allah? Di antaranya saya punya rezeki, saya menyembelih karena Allah Subhanahu. Bukti Anda bersyukur. Ya. Alamar razaqahum min bahimatil an'am, untuk mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari menyembelih adalah bahwasanya dalam syariat penyembelihan kita juga melakukan sedekah karena sebagian daripada daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, ya. Disediakan kepada fakir miskin. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada kalian dagingnya, tidak juga darahnya ketika kalian menyembelih, tapi sampai kepada ketakwaan kepada kalian. Oleh karenanya di antara bukti takwa adalah seorang, Allah menamakan sembelihan yang ikhlas sebagai ketakwaan. Berarti sebagai bukti takwa kita menyembelih kalau kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cukup untuk membangkitkan semangat kita kalau kita punya rezeki, hendaknya kita menyembelih, ya. Alhamdulillah tidak bagi orang yang punya rezeki tidak begitu berat, ya. Dan dia hanya setahun sekali, kemudian satu kambing mewakili satu keluarga, saya rasa tidak berat. Harga kambing sekarang berapa? Mungkin 3 juta, saya nggak tahu juga harga berapa. Tapi ya 3 juta bagi orang yang memiliki rezeki tentu tidak berat. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, ya. Sebelumnya saya kasih gambaran tentang dzabaih, ya. Dzabaih artinya hewan-hewan sembelihan, ya. Jamak dari dzabihah, hewan-hewan sembelihan. Dalam Islam ada beberapa hewan-hewan sembelihan yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ad-dam. Di antaranya adalah al-udhiyah. Di antaranya adalah al-aqiqah. Udhiyah ini hewan kurban. Ini akikah. Ini apa? Dam, ya. Dam ini ada 2. Ada namanya dam asyukur, sembelihan untuk bersyukur, karena bersyukur. Ini berkaitan dengan haji, ya. Ini berkaitan dengan haji dan umrah. Maka ada namanya dam syukur, sembelihan karena bersyukur, seperti hadyu atau dam tamattu. Kemudian ada namanya dam al-qiran, haji qiran. Ya, dam hadyu tamattu, hadyu atau dam haji tamattu. Kemudian hadyu atau dam qiran. Ya. Kemudian namanya dam jubran, dam al-jubran, yaitu disembelih karena pelanggaran, ya, yang disebut dengan al-fidyah, ya. Ya, ada fidyah berkaitan dengan haji, ada fidyah juga berkaitan dengan kafarah yang lainnya, ya. Baik. Ini secara sederhana. Adapun akikah sudah kita tahu, yaitu yang berkaitan dengan kelahiran anak. Nah, yang kita bahas ini berkaitan dengan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, ya.
Ini kira-kira ini dibahas oleh para ulama tentang masalah dzabaih, hewan sembelihan. Ada yang membahas di akhir Kitabul Hajj, ada yang dibahas di sebagian ulama seperti Madzhab Hambali membahasnya di Kitabul Hajj, sebagian ulama seperti Madzhab Syafi'i membahas di akhir Kitabul Fiqh tentang Kitabul At'imah. Setelah itu makanan mereka bahas tentang masalah ini. Itu perinciannya banyak. Cuma kenapa saya sebutkan tiga-tiga ini karena syarat-syaratnya semua, jadi syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan, syarat hewan udhiyah sama syarat hewan akikah, syarat hewan dam, secara umum syarat-syaratnya sama ya. Secara umum tentu ada perinciannya, tapi tidak akan kita bahas di sini secara umum ya. Syarat-syaratnya sama. Syarat-syarat hewannya adalah sama. Baik, yang akan kita bahas insyaallah berkaitan dengan masalah al-udhiyah ya. Al-udhiyah. Tolong dihapus ya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan menyembelih, tapi hadisnya dhaif, seperti disebutkan bahwasanya sembelihan yang kalian sembelih itu adalah matayakum ala sirat. Bahwasanya hewan yang kalian sembelih itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat di padang mahsyar, ketika akan melewati sirat untuk masuk ke surga, maka akan menjadi tunggangan kalian. Ini kalau hadis ini sahih, tentunya seorang akan berusaha mencari kambing terbesar, untuk mencari onta terbesar supaya dia bisa naik onta tersebut ketika melewati sirat. Tapi hadisnya dhaif. Demikian juga datang dalam hadis bahwasanya jika orang menyembelih, maka setiap rambut dari kambing atau onta ya, itu akan menjadi kebaikan baginya. Tapi ini juga hadisnya dhaif. Cukup tadi riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan keutamaan menyembelih. Tayyib. Sebelum kita membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan udhiyah, ada satu perkara yang perlu saya ingatkan, yaitu seperti di masa pandemi atau di masa sulit, di masa-masa yang lain, mana yang lebih utama ya? Apakah seseorang kalau memiliki uang dia menyembelih atau dia bersedekah ya? Atau dia bersedekah ya? Mengingat kebutuhan orang banyak untuk makan, mending uang misalnya 4 juta, apakah dia belikan kambing atau 4 juta dia belikan sembako, dia bagi-bagi kepada fakir miskin? Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang lebih utama adalah menyembelih ya, menyembelih. Karena berdasarkan hadis kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin." Ya, tidaklah anak Adam mengamalkan suatu amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, suatu amalan yang Allah lebih cintai daripada menumpahkan darah, yaitu maksudnya menyembelih. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga jadi dalam menyembelihan ada 2 ibadah yang kita lakukan, ibadah menyembelih dan ibadah sedekah. Karena hasil sembelihan tersebut akan kita sedekahkan. Beda dengan sedekah tidak ada menyembelihnya ya. Dari sisi sini kita katakan bahwasanya menyembelih lebih utama karena dia menggabungkan antara menyembelih dan juga dagingnya bisa disedekahkan, itu makanan ya. Kalau mau sedekahkan semua, enggak ada masalah ya. Kemudian dari sisi yang kedua bahwasanya ibadah ini hanya waktunya terbatas, hanya 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Adapun kalau kita bicara tentang sedekah waktunya lapang, kapan saja kita bisa bersedekah. Ya, alhamdulillah. Oleh karenanya, karena mengingat waktunya yang seperti ini, maka tetap saja menyembelih lebih baik. Oleh karena memang saya dengar ada sebagian fatwa katakan di musim pandemi ini lebih baik kita bersedekah. Itu pendapat, namun kalau kita bicara dari sisi fikih bahwasanya tetap lebih utama menyembelih, karena menyembelih tadi keutamaannya banyak, syiar, tauhid dan yang lainnya. Dan juga disedekahkan. Adapun sedekah alhamdulillah kita bisa lakukan di hari-hari yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa hukum menyembelih? Apa hukum menyembelih? Apakah hukumnya wajib
ataukah sunnah muakkadah. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Jadi berkaitan wajib tidaknya berkaitan dengan orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak terkena kewajiban sama sekali. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mampu, dia punya memiliki kemampuan harta, apakah dia wajib atau tidak. Adapun kalau dikatakan sunnah, semua sepakat Rasulullah SAW selalu berkorban. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari ketika sedang bersafar pun Nabi berkorban. Ketika sedang bersafar Nabi juga berkorban. Nah kalau Nabi saja bersafar berkorban, apalagi selain ketika tidak bersafar, ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap syiar ini, syairah dzabah lillah, tentang syiar menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hukumnya wajib? Sebenarnya mengatakan hukumnya wajib berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Dan ini tegas dari Nabi, jangan dekati musola kita. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Namun yang dibantah oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena hadis ini kata para ulama yang benar adalah hadisnya mauquf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya perkataan barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian tidak menyembelih maka jangan dekati musola kita, inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perkataan sahabat dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apalagi ada sebagian sahabat yang menyengaja tidak berkorban, ya, padahal mereka lapang memiliki harta seperti Abu Bakar dan Umar, disebutin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka bertiga ini dengan kelapangan pernah meninggalkan udhiyah, tidak menyembelih, untuk menjelaskan kepada umat Allah alam agar mereka tahu bahwa ini meskipun hukumnya sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Tapi intinya seorang berusaha kalau dia memiliki harta agar dia menyembelih karena Allah, ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat agung sebagaimana tadi telah kita jelaskan faedah-faedahnya. Baik, sekarang kita berbicara tentang udhiyah, ya. Hukum-hukum, ya, berkaitan kurban. Banyak yang mau kita bahas, tapi yang pertama kita bahas adalah berkaitan dengan udhiyah itu sendiri, ya. Al-udhiyah, hewan korban, ya. Nah, hewan kurban ini ada beberapa poin yang mungkin kita bahas, ya. Di antaranya syarat-syarat, ya. Yang pertama harus dari bahimatul an'am, harus dari hewan ternak. Ya, kalau bahasa Arab bahimatul an'am. Ya. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, kata Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Yaitu atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Lah, bahimatul an'am ini apa? Hewan ternak. Ini cuma 3, ya. Yaitu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya. Ya, ini cuma 3, unta, sapi atau kambing. Yang kambing ada 2, ya, ada namanya ad-dha'an, yaitu sama al-ma'iz. Dha'an itu yang punya bulu banyak, apa namanya bahasa ini? Domba, ya. Bukan kambing. Kambing, ya. Kalau ma'iz satunya kambing Jawa, ya. Yang berjenggot, ya, dan berambut, kambing Jawa, ya. Kalau ini domba berbulu, kalau kambing berambut, ya. Ini yang adapun kalau misalnya seorang kemudian seorang misalnya ingin
berkorban dengan ayam maka tidak diterima, dengan kuda maka tidak diterima ya. Mungkin ada di antara ikhwan punya kuda, dia sayang, dia ingin nyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima karena itu bukan udhiyah. Udhiyah memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan. Kemudian syarat berikutnya adalah umurnya ya. Umurnya maka untuk onta ya harus mencapai 5 tahun. Kemudian untuk sapi 2 tahun. Untuk kambing maka dilihat kalau kambing Jawa dia harus tahun. Maiznya 1 tahun. Kalau untuk domba maka dia boleh setengah tahun, 6 bulan. Ya. Ini perhatikan, ini syarat ya. Artinya kalau ada sapi yang disembelih kurang dari 2 tahun tidak sah. Maka saya ingatkan kepada para panitia dan juga para penjual ya. Maka mereka harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai mereka karena ingin mencari uang akhirnya mereka jual sapi yang belum cukup umurnya, mereka bilang ini sudah cukup. Tidak sah masalahnya. Sama yang jual kambing, oh enggak apa, udah gemuk ya. Gemuk tapi ternyata umurnya kurang. Maka tidak sah. Onta kita tidak bicara onta karena di sini enggak ada onta. Tapi intinya mereka yang para penjual mereka pakar, mereka tahu ya. Misalnya sapi kalau 2 tahun ada muncul 2 giginya atau kambing pun demikian, onta pun demikian. Tapi intinya dia harus amanah ya. Karena ini syarat. Barang siapa yang menyembelih domba kurang dari 6 bulan atau kambing Jawa kurang dari setahun, ya maksudnya tahun Komariah ya. Sapi kurang dari 2 tahun, onta 5 tahun maka tidak sah. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan orang yang dikasih amanah misalnya para pengumpul dana ini. Ayo donatur yang mau menyembelih silakan, ayo kepada kami kumpulkan, kami akan menyembelih. Ah ini dia sedang menarik amanah untuk dia. Maka dia harus hati-hati jangan sampai dia tidak amanah. Dia narik uang orang banyak ternyata dia cari kambing sembarangan, cari sapi sembarangan tidak sesuai dengan syarat, maka itu berbahaya dan itu menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala berupa hewan sembelihan. Tapi bukan udhiyah. Hanya sekedar hewan makan bagi-bagi dapat pahala sedekah, tapi sebagai udhiyah tidak memenuhi persyaratan. Makin harus diperhatikan ya. Kemudian juga syarat yang berikutnya, ini yang pertama ya. Ini tadi kita sebutkan kalau kambing, ya, kalau kuda tidak boleh ya. Kuda, bebek angsa ya. Ayam ya. Semua apa? Tidak sah. Tidak sah. Ya, demikian juga kalau ini kurang dari umur tidak sah. Harus diingat itu ya. Umur tidak sah. Yang kemudian syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga adalah berkaitan dengan selamat dari aib ya, selamat dari cacat. Selamat dari cacatan ya. Itu aib. Aib di sini datang dalam hadis ada 2 model. Yang pertama ya. Aib atau cacat yang menjadikan tidak sah. Di antara aib-aib tersebut ya, kata Nabi SAW misalnya yang pertama adalah al-awra al-bayyin awaruha, yang jelas buta, mata buta satu matanya. Jadi di sini ada kata Nabi yang jelas, al-bayyin, jelas. Jelas, bukan buta-buta sedikit, benar-benar buta, jelas. Kemudian misalnya kata Nabi al-arja al-bayyin
Al-bayyin arajuha. Yaitu yang pincang dan jelas kepincangannya. Pincang yang jelas. Ya, di antara aib yang Nabi SAW sebutkan. Kemudian di al-ajfa, ya. Allati la tunki, yaitu yang kurus, yang tidak ada apa namanya, sumsum tulangnya. Kemudian yang terakhir al-maridah, al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Ini di antara aib-aib yang kalau ada aib ini maka tidak sah. Perhatikan, kita bisa klasifikasikan atau kita mengambil faedah dari aib-aib ini, yaitu yang tidak sah. Yang tidak sah ada dua. Nah, yang pertama yang jelas aibnya, atau yang lebih parah. Maksudnya lebih parah gimana? Misalnya dijelaskan yang buta satu matanya tidak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Ya. Yang lebih parah, kalau buta satu tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi dua-duanya, dua matanya. Bila buta, apalagi buta dua matanya. Contohnya lagi apa? Contoh misalnya, kalau pinjang saja tidak boleh, apalagi yang kakinya putus. Ya, tapi tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini contoh. Kemudian ini juga bisa kita ambil faedah. Kalau ya tetap sah kalau aibnya tidak jelas. Misalnya apa? Ya matanya tidak buta banget, buta tapi masih kelihatan, masih bisa melihat, nggak ada masalah, dimaafkan oleh syariat. Contohnya dia pincang tapi pincangnya nggak terlalu, dia masih bisa berjalan, pincang dikit masih bisa berjalan dengan gerombolannya, kelompoknya untuk makan dan yang lain, nggak ada masalah, karena dia pincangnya tidak jelas, ya, pincangnya juga tidak jelas, ya. Ini kita ambil dari faedah. Kemudian yang kedua, jadi saya ulangi, aib-aib yang harus kita perhatikan. Ini saya katakan lagi. Ini penting untuk diketahui oleh orang-orang yang hendak menyembelih dan juga kepada panitia yang membuka donasi karena siap untuk membelikan kambing dan insya Allah mereka dapat pahala karena memudahkan kaum muslimin. Tetapi hati-hati, dia harus perhatikan syarat-syarat ini. Kalau tidak maka dia hanya membawa dosa. Karena ternyata dia menyembelih yang tidak sesuai dengan persyaratan, ya. Dia dapat pahala sedekah, tapi kan bukan sebagai udhiyah, bukan sebagai hewan korban. Ya, perhatikan, yang syarat-syaratnya tidak boleh sakit yang dengan jelas sakitnya. Kelihatan sakitnya bisa gerak, itu sakit beneran. Tapi kalau cuma sakit pilek-pilek, yang ada masalah, mungkin kambingnya pilek-pilek dikit, ontenya pilek sedikit, enggak. Tapi kelihatan sakit, ini orang tadi sedang sakit, ontenya nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Kemudian misalnya dalam kondisi perut sakit banget, intinya ketahuan dia sedang sakit, maka tidak boleh. Al-ajfa kurus banget, ini juga tidak boleh. Kemudian yang pincang, ya, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta satu, yang jelas butanya. Ada aib-aib yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama. Aib-aib diperselisihkan. Ini kalau disepakati diperselisihkan. Ya. Ya, contoh berkaitan dengan telinga yang lobang, ya, atau robek, ya, atau terbelah, atau putus, ya. Ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya kalau telinga tersebut hilang lebih dari setengah maka tidak sah. Tetapi kalau cuma hilang sedikit maka tidak jadi
masalah. Sebenarnya mengatakan telinga nggak ada masalah, hanya sekedar makruh. Artinya syarat yang fokus cuma ini. Adapun telinga kurang masih sah, meskipun kurang disukai, tapi tetap sah. Contoh lagi, yang tadi saya katakan khilaf ya. Khilaf ya. Jumhur ya, kalau hilang lebih dari setengah telinga, maka tidak sah. Tapi kalau kurang maka sah. Satunya mengatakan tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tetap sah ya. Kemudian ya kalau kita bisa hindari lebih baik. Tapi kalau nggak ada kambing atau onta atau sapi yang kecuali yang kayak begini ya kita lihat ya. Saya lebih condong bahwasanya tetap sah meskipun tidak disukai, tapi tetap sah. Contohnya tidak ada pantatnya. Ya, sebagian kambing pantatnya dipotong. Bagaimana hukumnya? Ini kambing cacat, apakah boleh dijadikan sembelihan? Ya. Khilaf, sebenarnya mengatakan tidak boleh, pantatnya hilang gimana? Sebenarnya mengatakan justru itu kambing yang bagus. Ketika pantatnya jadi hilang, dia daging lari kepada bagian yang lain. Yang benar tidak jadi masalah. Ya. Kemudian contohnya lagi, ekor putus. Contohnya lagi, tanduk pecah. Tanduk pecah. Ya. Dan semisalnya. Yang benar bahwasanya juga tidak mengapa. Karena kebanyakan aib-aib ini, kata para ulama, tidak berkaitan dengan daging hewan. Beda dengan hewan yang buta, dia susah berjalan sehingga dia susah untuk makan, yang pincang juga dia susah, yang lain pada gesit untuk makan dia kurang, sehingga mempengaruhi kelayakan tubuhnya ya. Kemudian yang kurus kering jelas itu juga tidak layak karena badannya kurus, yang sakit pun demikian tidak layak untuk dimakan. Adapun ini yang telinganya robek, kemudian misalnya pantatnya kurang atau ekornya putus, tanduknya pecah, ini tidak mau, tetap aja dia bisa besar dan dagingnya tetap aja enak, maka tidak jadi masalah. Di antara juga kalau dikebiri ya. Dikebiri juga tidak jadi masalah. Justru ketika hewan dikebiri, tubuhnya semakin baik untuk disantap oleh manusia ya. Ya, karena tubuhnya menjadi besar, menjadi gemuk mungkin ya dengan dikebiri. Cuma para ulama mengatakan beda antara mauju dengan majbub. Kalau mauju yaitu dikebiri testisnya dikebiri dan ini tidak jadi masalah. Tapi kalau zakarnya dipotong, maka banyak ulama tidak boleh. Dianggap ini cacat yang parah. Kalau ada kambing zakarnya dipotong, maka tidak boleh sembelih sebagai udhiyah. Tetapi kalau untuk sebagai makanan biasa, oke. Tapi kalau dikebiri, Rasulullah SAW menyembelih kambing yang dikebiri. Dhahan Nabi SAW bi kabshain amlahain akranain maujuain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing dua ekor domba yang amlahain, yaitu bercampur putih dengan hitam. Ada yang mengatakan badannya putih, kepalanya hitam sehingga nampaknya indah. Ada yang mengatakan hitam seluruhnya, ada putihnya. Ada yang mengatakan putih seluruhnya, ada hitam-hitamnya. Intinya kambing tersebut atau domba tersebut indah dilihat. Kemudian akronain dengan memiliki dua tanduk, dan maujuain dalam kondisi dikebiri dalam sebagian riwayat ya. Intinya ini cacat seperti ini tidak jadi masalah menurut pendapat yang lebih kuat ya. Tapi ini harus diperhatikan ya. Baik. Waktu menyembelih. Waktu menyembelih untuk hewan-hewan tersebut, maka mulai ya selesai sholat Idul Adha. Apakah harus nunggu khutbah? Tidak harus nunggu khutbah. Pokoknya sholat Idul Adha selesai, dia sudah boleh untuk menyembelih. Barang siapa yang menyembelih sebelum Idul Adha, sebelum sholat, maka kambingnya kambing makan. Syatu lahmin. Perhatikan di sini, yang nyembelih sebelum sholat hanya jadi kambing biasa, hanya jadi
kambing biasa, bukan kambing korban. Perhatikan itu. Ya, sebagaimana dalam hadis ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya menyembelih kambing ya supaya yang pertama kali makan adalah keluargaku. Dia niatnya baik, jadi mungkin niatnya agar orang-orang kalau pulang dari sholat sampai ke rumah sudah tinggal makan. Apalagi kalau telat baru pulang dari sholat, sudah waktu duha mungkin selesai sholat, khutbahnya panjang sudah jam 8, belum lagi motong kambingnya. Makan aja jam berapa? Makan jam 10, jam 11, kelamaan. Satenya nggak jadi-jadi. Ya sudah, dia punya ide baik. Sebelum sholat, sembelih. Nanti sholat, pulang tinggal makan. Nah, kata Nabi, syatuka syatulahmin. Kambingmu hanya kambing biasa. Kenapa? Karena engkau menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Yang benar, mulai start awal waktu adalah selesai sholat Idul Adha. Ustadz, kalau ternyata yang sholat banyak, Ustadz. Ada jemaah sana, jemaah sini. Kita ikut jemaah yang mana? Jemaah kampung atau jemaah yang mana? Jawabannya adalah di antara jemaah itu mana yang paling duluan kalau masih daerah kita. Kalau sudah ada imam sudah selesai sholat duluan, ya sudah kita sudah boleh menyembelih ya. Sudah boleh menyembelih ya. Oleh karenanya bedanya antara Idul Adha dengan Idul Fitr, kalau Idul Fitri disunahkan agak ditunda. Kenapa ditunda pelaksanaan sholatnya? Agar orang berkesempatan untuk bayar zakat fitrah. Karena di antara waktu utama zakat fitrah adalah sebelum imam sholat. Sebaliknya untuk Idul Adha dianjurkan segerakan. Kenapa disegerakan? Karena agar orang segera bisa menyembelih dan untuk segera menyantap sembelihannya. Ya. Ini ijma, sepakat. Ini sepakat. Yang khilaf adalah waktu terakhir, akhir waktu. Maka akhir waktunya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ya. Ada yang mengatakan akhir waktu adalah tanggal 12 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik kedua. Tasyrik yang kedua. Pendapat yang lain tanggal 13. Tanggal 13 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu akhir hari tasyrik, hari tasyrik yang ke-13. Akhir hari tasyrik. Namun sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam maka tidak boleh ya. Wallahu alam, ini pendapat sebagai mazhab Hambali milih ini dan yang lain berpendapat demikian. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya terakhir kita boleh menyembelih. Jadi kita menyembelih mulai tanggal 10 ya. Jadi mulai selesai Idul Adha ini tanggal 10 Dzulhijjah dan kita ada 4 hari. 10, 11, 10, 11, 12, 13. Namun sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Karena Nabi SAW berkata, ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin, wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, untuk mengingat Allah. Maka boleh seorang menyembelih meskipun tanggal 13. Tentu yang lebih cepat lebih baik. Tentu lebih cepat lebih baik ya. Karena berkaitan dengan orang yang menyembelih tidak boleh dia motong kukunya kecuali setelah disembelih kambingnya misalnya ya. Jadi intinya sebelum matahari terbenam sudah harus selesai. Timbul pertanyaan soal ya. Bolehkah menyembelih di malam hari? Malam 11, malam 12, malam 13. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan bahwasanya yang benar hanya boleh menyembelih di siang hari. Kalau malam tidak sah. Ya. Yadhkuru smallah ala liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum bahimatil an'am. Kenapa kata mereka liyashhadu manafi alum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat? Karena kata Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingat Allah fi ayyamin, di hari-hari yang diketahui. Ala ma razaqahum bahimatil an'am, atas hewan ternak yang mereka sembelih. Jadi Allah mengatakan ayam. Ayam artinya dalam bahasa Arab hari-hari, berarti siang. Kalau nyembelih malam hari tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan kalau nyembelih malam hari makruh. Pendapat yang ketiga, ayam situ hari secara bahasa Arab mencakup siang dan malamnya. Ya. Kalau kita bisa sembelih pagi sore hari sebelum terbenam matahari itu lebih baik, keluar daripada khilaf. Tapi kalau ada yang menyembelih malam hari maka tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Karena mereka mengatakan siang hari agar syiar orang lihat. Jadi orang lihat disembelih, dihadapkan orang-orang lihat bagaimana syiar tauhid.
menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ternyata harus disembelih malam hari, yang benar jawabannya tidak mengapa, ya. Yang rajih tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Ya. Adapun kapan tanggal 10-nya, yang benar adalah masing-masing sesuai dengan negeri masing-masing. Kapan kalau tanggal 10 Indonesia meskipun beda dengan Arab Saudi, kita ikuti daerah masing-masing. Taib. Sekarang berkaitan dengan para penyembelih, al-mudhahi. Yang menyembelih. Berkaitan dengan yang menyembelih, ya, maka dia boleh melakukan namanya tasyrik, yaitu menser. Ya, dia boleh menser, boleh ser. Ya. Ser ada dua, tasyrik ada namanya ser sembelihan. Yang kedua adalah ser pahala. Ya. Adapun ser sembelihan, artinya maksudnya sembelihan menjadi untuk beberapa orang, satu sembelihan untuk beberapa orang, ya, maka ini hanya berlaku pada sapi dan onta, ya. Satu ekor untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Adapun kambing tidak boleh. Adapun kambing 1 ekor untuk 1 orang. Ya. 1 ekor untuk satu orang. Ser sembelihan. Adapun ser pahala, maka ini bebas, tidak ada batasannya. Boleh untuk yang hidup pahalanya, boleh juga untuk yang mati. Dalilnya apa? Kalau ini jelas, satu sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 7 orang boleh. Adapun satu sapi, 1 onta boleh 7 orang. Kalau kambing hanya 1 ekor, hanya satu orang, ya. Tapi kita lanjutkan di sini. Bagaimana kalau ternyata dia lagi nyembelih kambing, nyembelih onta, atau baru 5 orang nih, sudah bayar 5 orang, 5 orang 1 ekor sapi. Begitu sembelih sapi selesai, tambahin saya dong 1. Oh iya, kamu juga masuk, masih kurang 2 kok. Nggak boleh. Kalau sudah disembelih, sudah selesai. Tapi kalau belum disembelih, kita 5 orang nih, terus satu lagi, saya tambah dong, masukin saya juga dong. Saya udah masuk ini. Boleh. Jadi 6. Satu lagi ya, boleh 7. Yang penting sebelum disembelih. Jadi 1 ekor boleh share, para penyembelih boleh 7 maksimal. Tapi kalau sudah disembelih, ya kita baru 5, terus kita sudah sembelih, ada yang mau tambah lagi 2, sudah nggak bisa karena sudah disembelih, ya seperti itu. Ini berkaitan dengan sembelihan untuk para penyembelih, ya. Tapi kalau share pahala bebas, tidak ada batasannya, ya. Untuk yang hidup, untuk yang mati, dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW yudhahi bi kabsyaini, ya, amlahain aqranain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba. Yang satu kata Nabi SAW, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Yang satunya yang mengatakan, ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan kita tahu keluarga Muhammad ada yang hidup dan ada yang mati. Yang sudah meninggal, yang sudah meninggal Khadijah, ya. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, ya. Banyak keluarga Rasulullah SAW yang sudah meninggal dunia. Dan yang masih hidup ada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian yang satunya kata Nabi SAW, hadza an ummati Muhammad. Yang satunya, kambing satunya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita boleh seseorang ketika dia menyembelih, dia mengatakan, ini sembelih buat saya, ya Allah, ini buat saya dan juga buat kedua orang tuaku. Enggak ada masalah. Untuk keluargaku dan juga untuk
tante-tanteku. Nggak ada masalah, bebas. Dia mau share pahala kepada siapa saja, terserah dia. Ya. Seperti sebagian ulama ada yang seperti ada yang menyembelih, dia mengatakan ini untuk aku dan untuk misalnya sahabat siapa, atau sebagian ulama mengatakan untuk Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, untuk ulama siapa, nggak ada masalah. Imam Syafi'i misalnya, nggak ada masalah ya. Terserah dia mau kasih pahalanya, share kepada siapapun, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Pertanyaan. Hukum menyembelih untuk orang yang sudah mati. Untuk ayah misalnya sudah wafat, untuk ibu. Bagaimana hukumnya? Lihat, yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan saya sembelih buat Khadijah, nggak ada. Tapi yang ada Nabi buat Nabi, sekaligus pahalanya buat Khadijah yang sudah meninggal radhiyallahu taala. Adapun Nabi menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan hukum asalnya menyembelih adalah untuk orang yang hidup. Orang hiduplah yang menyembelih, bukan untuk orang mati. Ya. Tetapi jadi perhatikan sini, yang jadi permasalahan kita adalah kalau khusus untuk orang mati. Tapi kalau kita share pahalanya untuk kita dan untuk orang yang sudah meninggal, gak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan ini sembelihan untuk ayah saya yang sudah meninggal, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i juga ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan disunahkan. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa meskipun dia cenderung tidak dikatakan sunnah, ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ya. Yang mengatakan boleh dia kiaskan dengan sedekah, karena sedekah kepada orang mati sepakat boleh. Kalau gitu nyembelih juga, karena nyembelih mirip sedekah. Dibantah nyembelih itu bukan sedekah, nyembelih itu masalah mengalirkan darah hewan. Tentu berbeda dengan sedekah. Intinya kalau kita supaya keluar dari masalah khilaf, ya. Kalau kita akan menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita bilang, ya Allah ini saya dan buat orang tua saya. Ya, ini saya dan untuk ibu saya. Enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan, ya Ustaz saya ingin menyembelih buat orang tua saya saja yang sudah meninggal, atau ibu saya sudah meninggal, maka kita katakan masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Cuma kalau ingin sesuai dengan sunnah, lebih pas dengan sunnah, maka untuk kita dan keluarga kita yang sudah meninggal terserah kita. Ya, ini berkaitan dengan hukum menyembelih untuk orang yang sudah wafat. Kecuali orang yang sudah sebelum wafat dia berwasiat sebagian harta saya untuk sembelih. Maka ini sepakat ulama boleh, karena dia memang sebelum meninggal dia sudah wasiatkan sebagian hartanya untuk udhiyah, untuk sembelihan. Taib, ini. Kemudian aturan yang berkaitan dengan al-mudhahi. Aturannya. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala 'ashrun min Dzulhijjah", jika masuk 10 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, kemudian salah seorang dari kalian ingin menyembelih, fala ya'khudanna, maka jangan sekali-sekali dia mengambil dari apa? Min basyaratihi, min sya'rihi, min dhufrihi syai'an. Tidak boleh dia mengambil rambutnya, ya. Tidak boleh dia mengambil kukunya, motong kuku. Enggak boleh dia potong bulu-bulunya, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Dan itu dimulai sejak malam 1 Dzulhijjah. Malam 1 Dzulhijjah. Jadi kalau hari terakhir Dzulqa'dah, kemudian matahari terbenam, berarti malam 1 Dzulhijjah sudah tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi cabut ketek, tidak boleh lagi cukur bulu kemaluan, aturannya. Jadi tidak boleh sejak muncul sejak malam 1 Dzulhijjah. Malam 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi ya mencukur rambut, bulu dan kuku. Ini enggak boleh lagi sampai hingga hewannya disembelih. Baru boleh. Namanya disembelih ya. Jadi tidak boleh lagi ya
ketika unta disembelih maka sudah boleh. Oleh karenanya seorang yang mewakilkan, misalnya dia wakilkan orang, misalnya dia di Jakarta, dia wakilkan di misalnya di mana, di Makassar, lihat sudah disembelih belum? Kalau sudah disembelih, dia sudah boleh cukur rambut, potong kuku dan yang lain. Kalau belum disembelih, dia harus nunggu sampai hewan pertamanya disembelih, baru dia sudah boleh untuk motong ini semuanya. Ya. Ustadz, bagaimana kalau dia baru niat menyembelih, dia punya kambing simpan di rumah, tapi dia baru muncul niat tersebut tanggal 5 Zulhijjah. Nah, sejak dia niat itu sudah tidak boleh. Kalau dia belum niat, maka tidak jadi masalah. Namun ingat, itu yang berlaku bagi orang yang ingin menyembelih. Adapun yang di-share pahalanya tidak. Di-share pahalanya tidak. Seperti timbul pertanyaan berikutnya, ini perhatikan juga. Apakah disunahkan kalau kita satu keluarga masing-masing menyembelih? Ini orang, misalnya ada satu keluarga kaya semua. Istrinya kaya, anaknya kaya, suaminya kaya. Apakah masing-masing dianjurkan untuk menyembelih? Kata para ulama, kalau mereka semua dalam satu nafkah, ya, satu makanan, bapaknya cari nafkah, meskipun semuanya kaya, maka disunahkan satu saja mewakili. Ya, bapaknya aja mewakili misalnya 10 kambing untuk pahalanya di-share bareng-bareng satu keluarga. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menyuruh istrinya satu-satu untuk nyembelih, tapi Nabi nyembelih untuk mereka semua. Nabi nyembelih untuk mereka semua. Jadi sunnahnya adalah kepala keluarga nyembelih untuk anggota keluarganya. Mau terserah 2 kambing, 5 kambing terserah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Mau banyak nggak ada masalah. Ya, tidak disunahkan masing-masing. Tapi kalau masing-masing ada yang ingin nyembelih, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kalau dikatakan sunnah, maka saya tidak katakan sunnah. Ya, kecuali kalau di rumah tersebut ternyata pemasukannya 2 keluarga. Ya, misalnya keluarga kita dengan keluarga ponakan tinggal dalam satu bangunan rumah, tapi dia punya pemasukan sendiri-sendiri. Maka masing-masing boleh menyembelih karena pemasukannya berbeda. Ya, taib. Ini kira-kira yang berkaitan dengan ini, tolong dihapus, nanti kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada tinggal mungkin 2 yang kita bahas. Ya, yang pertama adalah adab-adab, ya, adab-adab dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih. Ya. Yang pertama adalah onta dengan dinahar, selainnya itu kambing dan sapi dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau onta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada onta. Ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas. Ya. Maka bedanya antara onta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun onta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Onta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan.
ditidurkan. Onta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi onta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, diikat ya. Gimana maksudnya? Ini kalau onta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya. Dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya. Ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong onta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Ini kaki, ya. Diikat, kemudian ini lehernya, ya. Ini onta apa dinosaurus, ya? Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Di ontanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri, sehingga wajahnya menghadap kiblat. Wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, ditidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia nggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong, ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada 4 perkara, ada 4. 2 urat nadi, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Leher tidak putus, ya. Ini di antara adab ketika menyembelih, ya. Yang penting 2 uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar, ya. Kemudian dibiarkan, ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam, jangan langsung dikuliti, ya. Mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam, ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi, ya, disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis, ya.
Sambil terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih 2 kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, kau mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan, berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan sembelihannya. Kemudian hati-hati, yang tidak pandai menyembelih jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya. Jangan jadikan mainan ya. Kasihan kambingnya ya. Ya, kalau enggak dia pengen latihan, Ustaz saya pengen latihan, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya cuma aja, kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik. Yang terakhir berkaitan dengan daging ya. Berkaitan dengan daging sembelihan. Perlu 2 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustadz, saya sudah kasih orang miskin jualan, ya itu urusan dia. Kamu nggak boleh jual. Dikasih orang miskin jual, ya urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh sebagai upah tukang jagal. Meskipun kulitnya nggak boleh, meskipun kulitnya.
Ustaz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Iya, hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya ada tukang jagal, saya potongkan sapinya. Berapa Pak tuh sapi? Ya 2 juta 1 ekor sapi. Oh, udahlah Pak, kurang ya. Oh, nggak bisa kurang. Udah Pak, nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak, ya udah 1.800.000. Berarti nggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan. Berarti sebagai ujroh dia, tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia, seandainya menerima donasi untuk menyembelih, minta ini donasi, sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi, penyembelihan sekali distribusi. Nggak ada masalah. Misalnya kambing 4 juta, saya nggak tahu harga kambing ya. Minta tambah 300.000 kayak sebagai ongkos penyembelihan dan ongkos untuk transportasi distribusi dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dibagi 3. Hendaknya dagingnya dibagi 3. Sepertiga makan sendiri. Sepertiga dihadiahkan. Yang sepertiga disedekahkan. Disedekahkan. Kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin. Allah mengatakan, wa at'imu minha al-qani'a wal mu'tar. Dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta, dan ada orang yang minta-minta, kasihkan. Wa at'imul ba'isal fakir. Kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam diri. Jadi, ini hukumnya wajib ya. Pendapat yang kuat memberikan harus disedekahkan, ini hukumnya wajib, sepertiga. Adapun makan sendiri di sini dia terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh, tapi disunahkan kita makan sebagian daripada secukupnya, sampai sepertiga boleh ya. Seperti karenanya Nabi SAW setelah sholat Idul Adha, beliau ngambil dulu karena kita makan sendiri kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah ya. Disunahkan makan sebagian agar berkah. Baik, ini saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah. Yang terakhir kita ingatkan, karena kita di masa pandemi, tentunya bagi siapa yang ingin melaksanakan penyembelihan, maka dia harus memperhatikan protokol atau cara-cara kesehatan ya. Misalnya Allah alam ini kembali kepada para dokter yang lebih paham. Ya, bisa ditanyakan kepada para dokter. Saya hanya menjelaskan bahwasanya menyembelih di masa pandemi dan di luar pandemi nggak ada bedanya. Sama saja, ya tidak ada bedanya. Cuma mungkin kalau di masa pandemi kita harus perhatikan masalah kesehatan distribusi, siapa yang menyembelih, apakah sehat atau tidak, ya. Kemudian apakah harus rame-rame atau cukup sebagian orang yang menangani, apakah tukang-tukang jagal khusus. Ini bisa diatur panitia masing-masing mana yang terbaik agar bisa menghindarkan kaum muslimin dari wabah corona. Wallahu alam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas materinya. Ini sekiranya Ana sudah menyiapkan kurang lebih 10 pertanyaan. Cukup nggak nih Ustaz waktunya kira-kira ini? Wallahu alam. Bagus-bagus ya, Masya Allah. Yang pertama ada nih tentunya buat ikhwan atau akhwat yang bertanya, ini Ana sudah sortir, Ana sudah rekap yang sekiranya sesuai dengan tema dan juga yang di luar tadi Ustaz mungkin sudah berikan materinya ya Ustaz ya, biar lebih terangkum saja. Ada pertanyaan yang pertama dari Zahidah. Ustadz, mana yang lebih utama jika punya hutang namun ingin berkurban dengan niat hati? Bagaimana jawaban Ustadz? Kalau seorang punya hutang, ya maka melunasi hutang itu lebih wajib. Terutama jika hutangnya sudah jatuh tempo. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, kemudian dia perkirakan ketika jatuh tempo dia akan bayar, misalnya dia punya gaji, sudah jelas, hutangnya masih 3 juta dan gaji dia 10 juta, nanti bulan depan keluar dia bisa langsung lunasi, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak jelas hutangnya bisa dibayar atau tidak, maka dia harus membayar hutang. Apalagi kalau sudah jatuh tempo. Bahkan kata para ulama, sedekah bagi orang yang punya hutang padahal sudah jatuh tempo tidak boleh, hukumnya haram. Karena dia harusnya mengembalikan uang milik orang lain. Tetapi tadi beda, ada orang yang punya hutang, tetapi belum jatuh tempo, kemudian kalau jatuh tempo, ketika jatuh tempo dia bisa lunasi, maka nggak ada masalah. Dia kemudian berkorban. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya sama, Ustadz, bolehkah kita berhutang untuk
berkorban, asalnya seorang jangan merepotkan dirinya dengan berhutang. Kalau tidak mampu maka tidak wajib untuk menyembelih. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Abu Hurairah, man wajada sa'atan atau man kana lahu sa'ah, barang saya memiliki kelapangan. Kalau nggak punya kelapangan nggak harus menyembelih, ya nggak harus menyembelih. Kata para ulama, kecuali kalau tadi dia punya pemasukan yang jelas dan menurut dia perkiraan dia sekarang lagi nggak ada uang nih, tapi begitu gaji bulan depan dia bisa lunasi, maka mungkin sebenarnya tidak jadi masalah karena hal itu tidak memberatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fik. Selanjutnya ada dari Ikhwan Zain. Ustadz, Anda pernah dengar katanya satu kurban bisa mewakili keluarga. Detailnya seperti apa Ustadz? Apakah bapak ibu, saudara kandung, suami istri, dan lain sebagainya? Saya katakan tadi bebas ya. Dalilnya tadi Rasulullah SAW ketika menyembelih seekor kambing dia berkata, "Hadza an Muhammad wa ali Muhammad." Ini untukku dan untuk keluarga Muhammad. Dan ali Muhammad ada yang masih sudah meninggal dunia. Di antara istri-istrinya yang masih hidup, yang sudah meninggal Khadijah, di antara anaknya Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulsum sudah meninggal, Zainab sudah meninggal misalnya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kita kalau sunnahnya Nabi satu keluarga, tadi saya katakan satu keluarga, misalnya saya kepala keluarga, saya punya rumah, anak-anak semua tinggal semua dan saya mencari nafkah. Mereka semua makan dari hasil nafkah saya. Maka saya yang cukup untuk menyembelih. Meskipun saya mampu untuk belikan satu ekor kambing kepada anak saya semua, enggak, cukup saya sendiri dan itu sunnahnya demikian. Tapi kalau ada yang maksa, Ustaz, istri saya ingin nyembelih sendiri, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya cukup kepala keluarga yang kemudian menyembelih mau 2 ekor, mau 3 ekor, tapi atas nama satu keluarga dia. Itu sunnahnya itu dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama bertahun-tahun menyembelih, Nabi tidak pernah menyuruh istrinya masing-masing kemudian menyembelih. Ya. Tapi Nabi mewakili mereka semua dan seperti itu ya. Adapun tadi saya disampaikan kalau ternyata dalam satu rumah ada 2 keluarga yang masing-masing bersendiri, independen, masing-masing punya hasil ekonomi sendiri ya masing-masing. Berarti masing-masing menyembelih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan Fulan. Dari Fulan ini, Ustaz, mana yang lebih utama antara berkurban patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing? Pahalanya seperti apa, Ustaz? Ini yang saya belum, tolong ditambahkan ya, ini pembahasan hewan mana yang lebih utama ya. Urutan yang lebih utama. Yang pertama ya 1 onta 1 orang. Yang kedua 1 sapi 1 orang. Yang ketiga 1 kambing 1 orang. Yang keempat 1 onta 7 orang. Yang kelima 1 sapi 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang lebih utama adalah 1 kambing 1 orang daripada 1 onta 7 orang, daripada 1 sapi 7 orang. Ini secara hukum asal ya. Bahkan sebagian ulama khilaf mana yang lebih afdol, 1 kambing atau 1 onta. Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdal daripada onta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing. Sehingga mereka mengatakan Nabi melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala bersegera salat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdal 1 ekor onta ya, 1 ekor onta ya. Jadi 1 kambing lebih afdal daripada 1 onta untuk 7 orang. Lebih afdal daripada 1 sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan dalam masalah menyembelih ada 2 ibadah yang kita lakukan. Dalam menyembelih ada 2 ya. 2 ibadah dalam menyembelih. Ya. Yang pertama adalah sembelihan, menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya. Ya, sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah daging, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat.
sapi banyak, lebih manfaat, maka ada banyak faktor. Sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka satu sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede, sapi limusin misalnya, 7 orang. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada 2 pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik, ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini, tapi kalau kita bicara hukum asal maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan kalau kita pun menyembelih maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya mau berat apapun, tidak akan sampai darahnya, yang sampai adalah ketakwaan. Jadi harus ikhlas. Tapi berikutnya. Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Ada dari Iwan Maulana. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, bagaimana hukum anak yang sudah besar tapi belum diakikah? Nah, ini prioritasnya yang seperti apa Ustaz? Apakah tetap harus akikah atau berkurban dulu Ustaz? Bapaknya atau anaknya yang tanya ini? Anaknya sendiri, bapaknya yang tanya? Ini kayaknya bapaknya nih Ustadz nih. Dia bilang katanya bagaimana hukum anak yang sudah besar, mungkin anaknya beliau mungkin. Jadi saya ingin berpendapat bahwasanya akikah berkaitan syariatnya berkaitan hukum asalnya berkaitan dengan sang ayah. Sang ayah ketika anaknya lahir dia mampu nggak untuk akikah? Kalau ternyata dia tidak mampu, sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak mampu, ya sudah gugur. Kalau suatu hari dia ingin mengakikahkan maka pendapat yang benar boleh, nggak ada masalah kapanpun ya. Bapaknya mengakikahkan anaknya meskipun 10 tahun kemudian. Kalau bapaknya meninggal, sang anak ingin mengakikahkan dirinya sendiri, yang pendapat yang lebih kuat juga tidak jadi masalah. Siapapun mau omnya mau akikahkan, dia akikahkan dirinya sendiri tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau kita bicara tentang waktu afdal sudah lewat. Waktu afdal tersebut ketika hari ke-7 atau hari ke-14 dia baru lahir sang anak. Ya. Kalau sekarang ternyata tidak mampu punya uang kecuali untuk beli kurban, maka pendapat Imam Ahmad, ya, dalam satu pendapatnya mengatakan tidak mengapa menggabungkan antara akikah dengan korban. Jadi dia niatkan sekaligus bahwasanya ini untuk korban dan juga akikah anakku misalnya, maka Imam Ahmad membolehkan hal tersebut. Ya, wallahu alam bishawab. Tapi kalau dia punya uang lebih, ya sudah, satunya buat akikah, satunya buat korban. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu maka dia niatkan tadi. Ya, baik Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Widya. Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang menyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berpikir mencari keuntungan. Ya kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri, atau kalau kita nggak bisa menyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Selanjutnya ada Ambar Umu Bagas. Ustaz, lebih baik manakah berkurban di masjid dekat rumah punya kelompok atau firqah yang menyimpang? Ini nggak perlu Anda sebutkan kali Ustaz, firqahnya Ustaz. Ya, atau di masjid sunnah tapi agak jauh dari rumah Ustaz? Kalau di kampung, misalnya kita ternyata orang berada di kampung dan kemudian banyak orang miskin di sekitar kita, ya selama mereka muslimin mau firqah apapun ya, sebaiknya kita di rumah saja. Ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi dakwah bagi mereka agar mereka sadar ya. Tetapi kalau ternyata di tempat kita kemudian sudah banyak yang kaya, sudah banyak yang nyembelih, maka tidak mengapa kita berikan kepada tempat yang lebih butuh misalnya ya. Tapi kalau misalnya di tempat kita banyak yang miskin, ya udah kita nyembelih situ aja agar mereka tahu kita bagi-bagi juga daging buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya dari Syahrizal Yakub.
Ustadz, penghasilan saya pas-pasan. Apa sebaiknya tetap berkurban ketika dapat penghasilan tambahan yang jumlahnya alhamdulillah mencukupi saat ini untuk membeli hewan kurban? Sebaiknya bagaimana, Ustadz? Sebenarnya mengatakan jika sudah mendapatkan kelapangan tersebut artinya dia ada yang mengatakan dia sudah mencapai nisab untuk bayar zakat. Kalau sudah mencapai nisab baru dia boleh menyembelih. Ada yang mengatakan artinya dia kelapangan cukup, dia merasa cukup, dia tidak mengkhawatirkan tentang makannya di bulan ke depan misalnya. Ya kalau dia merasa alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa nyembelih, bagus, lebih bagus, afdal. Tapi jangan sampai dia nyembelih dia harus hutang atau kemudian akhirnya istrinya nggak bisa makan, ya dan itu repot kalau begitu. Tapi kalau dia merasa nyaman, alhamdulillah saya masih bisa makan, kredit rumah bisa saya bayar atau sewa rumah bisa saya bayar, anak-anak sekolah bisa saya bayar, bulan depan masih aman, udah nyembelih aja. Tapi kalau ternyata bulan depan masih tanya jawab, masih nggak jelas ya, maka ya saya bilang tidak dipaksakan. Berarti kita tidak mendapati kelapangan, ya, tidak mendapati kelapangan. Masing-masing orang, insya Allah yang penting kita sudah niat, sudah dapat niat pahala ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, Ustadz, apa hukumnya mengeluarkan 2 kurban? Mungkin bisa dibilang beliau ini lagi dapat rezeki tambahan lebih kali Ustadz. Satu di tempat domisili, satu lagi Anda berkurban di kampung halaman. 2 jadinya Ustadz. Nggak ada masalah. Tadi Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Tadi saya disebutkan 2 ekor apa? Kambing. Demikian kalau kita bilang hukum udhiyah sama dengan hukum hadyu. Nabi ketika haji menyembelih 100 ekor onta. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya boleh kita menyembelih berbilang ya. Dan hukum asalnya sebaiknya kita di kampung kita itu sebaiknya. Namun kita boleh alihkan karena tadi saya katakan kita ngelihat langsung itu penting, kita nyembelih langsung itu penting. Tetapi kalau kita tahu ada kebutuhan di kampung sana, keluarga lagi membutuhkan atau orang-orang kampung kita ingat kebaikan mereka, maka kita sembelih di kampung nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ya, jazakallah khair. Ada selanjutnya nih, ini terkait pertanyaan ini tersebut terkait dengan materi Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ada beberapa aib dari hewan kurban yang tidak boleh disembelih. Nah, sepertinya Aisyah ini bertanya terkait dengan materi yang antum sampaikan tadi. Ustadz, apabila kambing buta sejak lahir, apakah tetap tidak boleh dikurbankan? Bukankah kebutaannya itu karena kehendak Allah? Ya, semuanya juga kehendak Allah. Dia pincang juga kehendak Allah, dia buta juga, dia disembelih juga kehendak Allah. Semuanya. Jadi ada aturannya. Ini kan maksudnya kita korban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mencari yang terbaik ya. Yang buta ya sudah kita sembelih tapi buat makan biasa aja. Tapi kalau untuk sembelihan maka tidak ya. Maka tidak. Ya kita dapati sebagian orang-orang musyrikin, mereka kalau sudah nyembelih buat sembahan mereka, buat dewa mereka, buat jin mereka pilih yang spesial ya, tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Bahkan kalau catat mereka nggak mau karena mereka ini tidak akan diterima oleh sang dewa ya. Jadi maksud saya ini ada aturannya ya. Jadi kalau benar-benar buta dari maka tidak boleh. Tapi kalau untuk sembelihan makanan biasa untuk sedekah, oke. Adapun kalau untuk udhiyah, untuk istilah hewan kurban, maka ini punya aturan-aturan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fik. Ada dari Zara Yustan. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah boleh wanita menyembelih sendiri, Ustadz? Tidak ada larangan, tapi dia mau nyembelih di mana? Kalau dia cuma nyembelih di depan suaminya mungkin lah. Tapi kalau di hadapan banyak orang akan jadi tontonan, tidak baik ya. Saya rasa kurang apa namanya. Kalau boleh saya tidak ada larangan ya. Seorang wanita boleh menyembelih, laki-laki juga boleh menyembelih. Tapi kalau di depan massa, di depan masyarakat, kemudian dia pegang sapi, dia sembelih, terus suaminya lihat gimana gitu perasaannya. Ini istri saya nyembelih sapi, waduh ngeri banget. Kalau dia cuma pecahin telur nggak apa-apa, tapi nyembelih sapi dilihat sama suaminya, kelihatannya kurang anu. Tapi kalau di rumah sendiri misalnya, cuma kambing misalnya dilihat oleh anak-anak ya, saya rasa yang lebih baik laki-laki itu pekerjaan apa? Laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya dari David Rasidi. Ustadz, apakah daging hewan kurban boleh disimpan lebih dari 3 hari? Para ulama mengatakan sekarang boleh. Dahulu Rasulullah SAW pernah melarang ya, terutama dalam kondisi kelaparan, maka harus segera dibagi-bagikan. Tapi kalau sekarang dalam kondisi misalnya berkecukupan dan yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Apalagi ada manfaat untuk dijadikan kornet untuk dikirim ke luar negeri, misalnya keluar daerah, dan itu
dilakukan juga oleh Arab Saudi ya, mereka kadang kambing dimasukkan dalam kulkas ya, kemudian dalam freezer, kemudian dipotong 3 bulan lagi 4 bulan, karena mereka sana berlebihan. Jadi lihat kondisi, kalau seandainya ternyata kondisi masih banyak orang kelaparan, segera dibayi, ngapain disimpan-simpan, masih banyak orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Selanjutnya, nah ini mungkin pertanyaannya ini pengalamannya sepertinya susah kali untuk menyembelihnya nih pada saat hewan kurbannya mungkin mau dijatuhkan atau seperti apa. Karena memang ini pertanyaan dari Lucy, bolehkah menyembelih dengan cara dipingsankan dulu, misal dengan cara disetrum? Ustaz. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Disetrum dulu. Iya, dipingsankan katanya. Mungkin tadi juga mewakili pertanyaan lainnya, dibius lah. Artinya mungkin biar tidak sulit gitu Ustaz, mungkin untuk disembelih. Allah alam sih. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Iya, saya nggak tahu. Ya, kalau hukumnya sunnahnya tidak ya. Beda lainnya kalau darurat, kemudian dia meronta-ronta itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada apa-apa kemudian di bius, saya nggak tahu hukumnya ya. Saya nggak tahu. Ya, kalau di strom nggak boleh, di strom ya disiksa namanya. Ya. Tapi kalau di bius ya ini, ya. Gitu. Silakan. Sudah selesai? Dari Ganjar Kuswara. Oh, satu lagi kali Apa sudah selesai? Boleh, satu lagi apa? Boleh. Karena memang ada waktu terkait, jadi satu pertanyaan lagi ya. Akhir putih. Ada Ganjar Kuswara. Ustadz, jika saat dibeli dan diantar hewan kurban sesuai syarat, tadi kan Ustadz Firanda juga menyebutkan bahwa harus sesuai dengan syaratnya. Tapi saat menunggu di lingkungan masjid, mungkin terjadi cacat karena memang ya jatuh atau mungkin pada saat dipindahkan atau dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena berkelahi satu sama lain gitu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Tetap sah nggak pada saat disembelih? Kalau hewan tersebut ketika diambil dan kemudian seorang penjaga benar-benar menjaga sesuai dengan amanah, dia tidak lalai, ya, maka tidak mengapa meskipun cacat itu muncul. Jadi asalnya dia tidak cacat, kemudian dia berkelahi, mungkin ada yang kemudian matanya ditanduk sama kambing yang lain, maka kata para ulama ini di luar kemampuan dia, tetap boleh disembelih. Karena ketika dia dibawa untuk disembelih dalam kondisi sehat dan tidak sakit. Kecuali kalau ternyata orang tersebut lalai, misalnya petugasnya lalai, dibiarin aja tidak. Pokoknya dia kesalahan tersebut, cacatnya itu karena kelalaian. Maka dia tanggung jawab, dia harus ganti dengan kambing yang benar. Tapi kalau bukan karena kelalaian, maka kata para ulama tidak jadi masalah. Ini uzur, tetap aja disembelih meskipun timbul cacat ketika itu. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kawan-kawan semuanya bisa menjalankan ibadah yang agung dengan sebaik-baiknya dan bisa segera disebarkan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.